Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tutorial yang sederhana ini, di mana saya akan membuat sebuah bangunan yang sederhana, yaitu bangunan rumah beserta detail-detailnya seperti pintu, jendela, dan lain-lainnya. Saya juga akan memperkenalkan fungsi-fungsi tools dan akan Anda simak di video kali ini. Nah, versi Blender yang saya gunakan adalah Blender 2.69. Silahkan gunakan versi Blender yang Anda miliki dan ikuti langkah-langkah yang akan saya lakukan pada video tutorial kali ini. Nah, seperti biasa, jika kita pertama kali membuka aplikasi Blender, maka objek cube lah yang akan muncul. Nah, objek cube ini adalah objek yang paling dasar dan yang bisa kita edit jika masuk di edit mode. Untuk tombol singkatnya kita bisa menekan tab. Nah, seperti itu. Saya akan mengaktifkan fitur screen key dulu supaya Anda bisa melihat pergerakan mouse, apa yang saya klik dan apa yang saya tekan. Nah, saya akan memperbesar gambar mouse-nya dulu seperti ini supaya Anda bisa melihat jelas pada video tutorialnya. Begitu pula dengan ukuran tombol yang saya tekan yang akan muncul di layar. Nah, tentu bagi yang belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi ini, saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit tentang bagaimana menjalankan aplikasi Blender ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa objek cube ini adalah objek yang bisa kita edit. Untuk menyeleksinya, kita perlu menekan tombol kanan pada mouse untuk memilih. Nah, sebagai contoh, kita memilih cube ini, maka klik kanan di objek cube-nya atau objek lampu ini ataupun objek kamera ini. Nah, perlu diingat untuk memilih objek, kita harus mengklik kanan pada objek, bukan klik kiri. Karena apabila klik kiri, maka kursor 3 dimensi yang ini akan berpindah. Seperti itu. Nah, objek 3 dimensi, kursor 3 dimensi ini adalah posisi apabila kita menambahkan suatu objek. Nah, jika kita menambahkan objek misalnya di sini. Nah, apabila kita menambahkan objek, maka objek yang baru itu akan muncul tepat di tengah-tengah kursor 3 dimensi itu. Nah, kita ulang. Menggunakan Ctrl Z untuk undo dan Ctrl Shift Z untuk redo. Nah, kita undo. Setelah kita tahu fungsi-fungsi itu, nah, jika ingin memutar tampilan seperti ini, kita tinggal menekan kursor tengah pada mouse seperti ini. Anda bisa lihat di sini, ini adalah mouse yang saya tekan. Nah, saya menekan
bagian scroll mouse atau middle mouse-nya. Nah, untuk menggeser tampilan seperti ini, maka kita perlu menahan tombol shift pada keyboard, lalu menekan dan tahan middle mouse, lalu menggeser mouse seperti itu. Nah, untuk memperdekat atau memperjauh tampilan, kita tinggal menggulir mouse ke depan untuk zoom, fungsi zoom in untuk ke depan, dan zoom out untuk jauh. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari tombol-tombol dalam mode edit. Nah, untuk berpindah dari objek mode ke mode edit, kita menekan tombol yang ada di bawah sini. Nah, kalau kita lihat di sini tulisannya objek mode, berarti ini adalah objek dasar yang belum diedit. Nah, jika kita ingin mengubahnya atau membentuk objek itu, kita harus masuk terlebih dahulu di mode edit seperti ini. Atau kita bisa menekan tab seperti itu. Nah, dengan begitu otomatis modenya akan berpindah dari objek mode ke edit mode atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui ada 3 pilihan di bawah sini, yaitu vertex, edge, atau face. Vertex adalah titik-titik di sudut seperti ini. Ini adalah vertex. Nah, sedangkan edge adalah garis-garis penyambung antar vertex. Jika sebelumnya vertex adalah sudutnya, maka edge adalah penyambung vertexnya. Nah, yang ketiga adalah face. Face adalah gabungan dari edge. Nah, kalau kita lihat ini adalah edge, maka di tengah-tengah gabungan edge-nya itu adalah face. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini dalam edit mode, kita melihat objek mode ini tidak transparan. Nah, karena dia viewport shadingnya adalah solid. Nah, jika kita ingin melihat objek ini secara tembus pandang, maka kita tinggal menekan tombol Z seperti itu. Maka secara otomatis mode viewportnya berganti dari solid mode ke wireframe seperti itu. Nah, shortcut dari fungsi ini adalah tombol Z. Nah, selanjutnya jika ingin memindahkan kursor 3 dimensinya ke tepat di tengah-tengah grid, ini adalah grid, kita bisa lihat garis-garis kotak-kotak ini adalah grid. Nah, seperti itu. Kita ingin memindahkan ini tepat di tengah-tengah grid, maka kita tinggal menekan Shift C seperti itu. Maka secara otomatis kursor 3 dimensinya ini sudah tepat berada di tengah-tengah grid. Nah, jika ingin melihat objek dari depan, kita
tinggal menekan pada numpad. Maaf, saya aktifkan dulu fitur numpadnya karena saya menggunakan laptop. Maka perlu kita ketahui bahwa fungsi numpad di laptop itu bukan nomor-nomor yang ada di atas tombol QWERTY-nya, tetapi numpad pada laptop berbeda dengan pada keyboard. Kalau keyboard, numpadnya itu terpisah dari tombol QWERTY. Pada keyboard desktop yang tersusun seperti tombol kalkulator di samping susunan tombol QWERTY-nya. Kalau di laptop itu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu fitur numpadnya. Kalau di laptop yang saya gunakan, kita harus menekan Fn dan memilih F11 seperti itu. Nah, maka sekarang fitur numpadnya itu sudah aktif. Maka untuk melihat dari depan objek, kita menekan numpad 1. Numpad 1 pada keyboard saya tepat berada di huruf J. Pada umumnya semua laptop menggunakan fungsi yang sama untuk numpad 1. Nah, untuk melihat, kalau kita lihat objek cube-nya ini mode perspektif. Kalau kita ingin mengubahnya ke tampilan mode ortografik, maka tekan numpad 5, atau pada keyboard saya ini huruf I. Nah, ortografik dan perspektif seperti ini. Nah, jika ingin melihat dari depan J, dari sebelah kanan objek numpad 3. Maksud saya numpad 1 untuk depan, numpad 3 untuk sebelah kanan. Kita bisa lihat keterangannya di sini. Front, right, dan numpad 7 untuk top atau atas. Jika ingin melihat sebaliknya, ini dari depan. Jika kita ingin melihat dari belakangnya, maka sisa menekan Ctrl dan numpad 1. Maka tampilannya dari belakang. Atau Ctrl numpad 3 dari kiri, kebalikan dari kanan, dan Ctrl numpad 7 untuk dari bawah, kebalikan dari atas. Nah, ini adalah depan objek. Setelah itu fungsi-fungsi lainnya juga akan saya jelaskan, seperti fungsi extrude seperti ini. Tekan tombol E untuk extrude, klik kiri untuk setuju. Nah, seperti itu. Extrude berfungsi untuk mengembangkan objek. Kebetulan kita ada di dalam mode mesh select, modenya berada pada mesh face seperti itu. Yang biasa di extrude umumnya adalah face. Nah, jika kita extrude lagi, dia akan mengembang ke arah tertentu. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari extrude. Z untuk kembali dari mode wireframe ke solid mode. Nah, setelah extrude, kita harus mengklik kiri jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selain extrude juga ada fungsi rotate atau putar. Nah, seperti itu.
kita bisa menentukan arah putarannya. Klik kanan untuk tidak setuju, maka dia kembali ke posisi semula. Rotate atau putar, kita bisa menentukan aksisnya. Nah, di sini kita bisa melihat aksisnya. Kita tekan rotate dulu. Aksis X atau arah X, maka dia akan berputar dari mengikuti arah X atau kiri ke kanan. Nah, rotate Z dari arah atas bawah seperti itu, atau aksis Y seperti itu. Klik kiri untuk setuju. Nah, maka kita lihat face-nya sudah berputar seperti itu. Ctrl Z untuk undo. Jika kita coba rotate menurut aksis X, maka jadinya seperti itu. Nah, kita lihat dari kanan. Nah, selain rotate atau tombol R, fungsi lainnya dalam edit itu ada scale, yang namanya scale. Scale adalah skala atau ukuran. Nah, kita bisa mencobanya S, maka kita bisa menentukan lebih besar atau lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Klik kiri untuk setuju. Nah, setelah itu fungsi grab atau genggam, maka dia akan ikut pada kursor mouse kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita harus mengulangnya lagi. Tadi grab untuk genggam atau untuk menggeser mengikuti arah kursor mouse. Terus extrude untuk mengembangkan. Kita juga bisa memilih aksisnya, extrude X, Z, atau Y. Selanjutnya ada rotate atau putar aksis Z, X, atau Y. Terus skala atau scale pada tombol S. Nah, dan yang terakhir kita harus jika ingin menghapus apa yang kita seleksi, maka kita tinggal menekan tombol X. Nah, kita bisa menentukan hapus apanya. Jika face, maka face-nya yang hilang. Kalau kita pilih edge, maka keempat edge tadi yang menggabungkan face-nya yang kita seleksi akan hilang, ikut hilang. Jika kita menghapus vertex-nya, maka keempat vertex-nya yang mengikat face akan hilang. Nah, vertex ini akan hilang dengan otomatis, tidak ada yang menyambungkan edge juga face-nya. Maka jika kita menghapus vertex, maka semua objek yang mengikut ke vertex itu akan hilang. Seperti itu. Nah, itu mungkin fungsi yang paling dasar. Untuk seleksi, tekan A untuk menyeleksi semuanya, semua yang ada pada objek. A untuk hapus seleksi semuanya. Deselect untuk seleksi atau deselect untuk pilih semua atau menghapus semua pilihan, itu A. Untuk B, kita bisa menyeleksi bentuk kotak. Nah, jadi area seleksinya itu berbentuk persegi 4 seperti itu.
Nah, A untuk hapus semua, terus C untuk seleksi seperti mode brush. Seperti mode brush maksud saya. Nah, seperti itu kita bisa menyeleksi. Jadi A untuk seleksi, B untuk seleksi bentuk persegi seperti itu, atau biasa dikenal dengan blok, atau C untuk seleksi seperti mode brush. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tahu, maka kita coba membuat objek sederhana. Kita hapus dulu seleksi semuanya, terus X untuk menghapusnya. Kita menambahkan objek kotak saja. Nah, untuk membuat bangunan, kita membutuhkan objek kubus. Kita harus buka dulu fitur background image. Background image ini untuk memasukkan gambar sebagai pola. Kita centang dulu agar bisa terlihat, terus add image untuk menambahkan gambar, lalu open untuk buka. Kita cari gambar Dena. Kalau yang saya sudah siapkan ada di sini. Nah, Dena. Open image. Nah, maka secara otomatis akan muncul di layar. Kita bisa menentukan opacity-nya dari terlihat jelas ke agak remang-remang, tidak terlalu jelas ya. Kita atur saja opacity-nya 0,5 seperti itu. Terus di sini axis-nya atau arah kamera, jika gambar itu terlihat, kita pilih top karena kita melihat denahnya dari atas. Maka jika kita pilih axis-nya top, maka jika kita melihat dari depan front ortho seperti ini, denahnya tidak akan muncul. Nah, denahnya akan muncul apabila kita melihatnya dari atas seperti itu. Kita bisa mengatur posisi gambar ini di kedua pilihan ini. X adalah kiri kanan dan Y adalah maju mundurnya. Nah, seperti itu. Jika sudah sesuai dengan keinginan, kita harus mengenal dulu fungsi ininya. Back artinya gambar yang kita sudah sediakan tadi berada di belakang objek. Jika kita pilih front, maka denahnya akan berada di depan objek seperti itu. Jika kita tingkatkan opacity-nya, kita pilih back agar gambar ini tidak mengganggu. Nah, setelah itu kita sesuaikan luas kubus ini sesuai denah. Kita bisa sekalian mengatur. Nah, kita grab ke depan seperti itu. Nah, untuk menghilangkan atau memunculkan opsi ini, kita menekan tombol N atau tombol tools. Di sini itu menekan tombol T, N atau T. Nah, jika kita melihat keseluruhan, objek kubus ini terlalu tebal untuk dijadikan lantai. Jadi kita
mengskalanya menjadi lebih tipis seperti itu. Nah, jika kita sudah memiliki objek lantainya dan kita perlu mengembangkannya, memberi dinding di lantai itu. Nah, untuk membagi objek dasar dalam mode edit, kita harus menekan Ctrl R, maka kita bisa lihat akan muncul garis pembagi seperti ini. Ini satu garis pembagi. Jika kita ingin menambahkan garis pembaginya, maka kita tinggal scroll pada mouse, menentukan berapa baris yang kita perlukan. Nah, yang saya perlukan saat ini adalah 2 garis. Lalu kita klik kiri untuk setuju. Untuk meletakkannya ke tengah, kita supaya seimbang, maka kita perlu mengklik kanan seperti itu. Nah, kita ingin menskalanya agar ada posisi untuk memberi tembok nanti di sini dan di sininya. Nah, kita skala kiri kanan, skala X, tekan shift untuk jika ingin menggeser tidak terlalu banyak, lepas jika ingin menggeser banyak. Seperti itu, menggeser pelan atau menggeser cepat. Klik kiri jika setuju. Nah, terus kita memberi Ctrl R lagi. Kita perlu 2 garis dan di skala maju mundur, skala Y seperti itu, kita letakkan di tengah. Ctrl R lagi, kita perlu 1, letakkan di belakang. Ctrl R, kita perlu 2, skala lagi, skala Y, ketik S lalu Y, klik kiri, terus kita grab ke depan G, Y seperti itu. Kita perlu 2 lagi di sini. Lakukan berulang-ulang hingga objek kita bisa sebut ini sebagai garis dinding-dindingnya. Kita geser ke arah kiri, GX. Nah, sisa beri dinding di samping ini, skala X. Terus kita geser X, G, grab X seperti itu. Nah, jika kita berpindah ke solid mode, tekan tombol Z, terus A supaya semua seleksinya hilang. Kita sudah mendapatkan beberapa garis untuk nanti di extrude naik supaya menjadi dinding. Kita harus berpindah dulu dari pilihan vertex ke face, atau kita tinggal tekan Ctrl Tab lalu pilih face. Kita seleksi face yang ingin kita jadikan dinding seperti ini. Jika ingin menyeleksi lebih dari 1, tekan shift. Nah, jika ingin menyeleksi langkahi, tekan Ctrl lalu klik kanan ke posisi yang kita inginkan seperti ini. Nah, kita perlu kita perlu menambahkan 2 garis lagi di sini. Terus kita skala Y. Nah,
terus geser ke belakang, kita pilih select modenya vertex, terus seleksi A untuk hapus seleksi, B untuk menyeleksi, dan kita pilih ini, terus kita geser sedikit ke samping. Nah, seperti itu. Kembali lagi, tekan Z untuk berpindah dari wireframe ke solid mode. Kita ingin memilih face nya lagi. Nah, lakukan seperti tadi, tahan saja kontrol agar terseleksi melangkah seperti itu sekaligus. Seleksi face ini, tekan shift untuk menyeleksi agar semua kita bisa menyeleksi satu persatunya. Nah, seperti itu. Setelah kita menyeleksi yang ingin kita tarik ke atas untuk dijadikan dinding, kita langkah selanjutnya adalah mengekstrud atau menariknya ke atas, mengembangkannya ke atas. Tekan E. Nah, seperti itu. Lalu klik kiri untuk setuju. Kita bisa melihatnya dari depan, tekan numpad 1. Kita sesuaikan tingginya, grab Z. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini kita telah memiliki objek bangunan, lantai, dan dinding. Sekian dari saya. Kita bertemu pada tutorial selanjutnya. Setelah ini kita ingin menambahkan beberapa pintu dan jendela agar nampak lebih detail. Terima kasih telah singgah dan menonton video tutorial yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.